Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil laporan wawancara kami di Puskesmas Kampung Harapan, Kabupaten Sentani pada hari Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Baik, saya dengan Rahma Ratani Tias Mirino dengan NIM 2024 071014 034 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jadi, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur seluruh aspek penyelenggaraan kesehatan di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal masyarakat. Isi pokoknya mencakup hak setiap orang atas kesehatan, penyelenggaraan upaya kesehatan, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta pembinaan sumber daya manusia kesehatan. Ruang lingkupnya meliputi pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan. Nah, pengendalian penyakit, promosi kesehatan, dan juga pengobatan tradisional. Hak masyarakat meliputi akses informasi kesehatan, pelayanan berkualitas, dan juga perlindungan dari risiko kesehatan. Sementara kewajibannya mencakup menjaga kesehatan pribadi, melaporkan penyakit menular, dan juga mematuhi ketentuan karantina. Nah, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dengan membina tenaga kesehatan dan juga mengalokasikan anggaran minimal 10% dari APBN untuk kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang puskesmas dan juga pelayanan kesehatan. Mengapa? Karena kita memilih sasaran wawancara di Puskesmas Kampung Harapan Kabupaten Sentani. Ya, jadi Puskesmas merupakan fasilitas tingkat pertama milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat secara komprehensif dan juga terpadu. Tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang berorientasi pada keluarga dan juga komunitas. Nah, fungsi utamanya yaitu meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan juga pengembangan kesehatan lingkungan serta rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut. Pelayanan promotif berfokus pada peningkatan kesadaran kesehatan melalui penyuluhan, preventif pada imunisasi dan screening, kuratif pada pengobatan penyakit ringan, serta rehabilitatif pada pemulihan fungsi pasca penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan kesehatan. Jadi, implementasi kebijakan kesehatan adalah suatu proses pelaksanaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi program nyata di lapangan melalui alokasi sumber daya dan juga koordinasi antar pihak. Konsepnya mengacu pada model Van Meter dan juga Van Horn yang menekankan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksanaan, dan juga kondisi sosial ekonomi. Indikator implementasi di fasilitas kesehatan mencangkup ketersediaan sarana prasarana sesuai dengan standar kompetensi tenaga kesehatan, cangkupan pelayanan misalnya 95% imunisasi, partisipasi masyarakat, dan juga tingkat kepuasan pasien. Evaluasi dilakukan melalui monitoring rutin, audit internal, dan juga survei wawancara untuk mengidentifikasi hambatan seperti keterbatasan anggaran ataupun koordinasi antar level pemerintahan. Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semi-tekstur dengan panduan 3 pertanyaan terbuka dilaksanakan tatap muka selama 15-20 menit di Puskesmas Kampung Harapan pada 10 Desember 2025, direkam dengan audio dengan format konsep dan dianalisis secara tematik melalui pengkodean manual untuk mengidentifikasi tema penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
kendala serta kontribusi pemerintah sambil menjaga etika kerahasiaan dan regulasi data Puskesmas Kampung Harapan. Yang berikut hasil dan pembahasan. Temuan utama berdasarkan tema. Tema yang pertama, penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Hasil Puskesmas telah menerapkan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, khususnya penyelenggaraan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Implementasi konkret meliputi program imunisasi, pelayanan ANC, internal care, mendaftarkan pasien secara manual atau digital sederhana, pencatatan rekam medis dasar, dan pelaksanaan posyandu balita serta posyandu lansia. Terdapat SOP dasar untuk beberapa pelayanan, namun penerapan dokumentasi dan sistem rujukan masih belum seragam. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementasi nomor 36 tahun 2009 di Puskesmas Kampung Harapan pada dasarnya itu telah terpenuhi. Nah, hal ini juga terlihat dari penyediaan layanan kesehatannya yang menyeluruh, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif, sebagaimana yang tertera di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan kesehatan telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Namun demikian, pelaksanaan undang-undang ini juga belum sepenuhnya optimal. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan bahwa upaya kesehatan masih memerlukan penguatan dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan serta kecukupan sarana prasarana, bahkan peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi, kondisi ini sejalan dengan teori pelayanan kesehatan yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya, fasilitas, dan juga partisipasi masyarakat. Dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran, program nasional, serta penyediaan obat dan juga fasilitas dasar menunjukkan upaya nyata dalam memperkuat pelaksanaan undang-undang. Nah, akan tetapi masih diperlukan perhatian lebih besar dalam hal penambahan tenaga kesehatan, pemerataan pelayanan kesehatan, hingga wilayah sulit akses, serta penguatan edukasi masyarakat agar implementasi Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan lebih efektif. Dengan dukungan yang lebih optimal, pelaksanaan kesehatan di Puskesmas Kampung Harapan diharapkan dapat meningkat sesuai standar pelayanan kesehatan nasional yang ada. Mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan telah mengacau pada ketentuan undang-undang tersebut. Hal ini ditunjukkan melalui pemberian layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh kepada masyarakat, serta penerapan standar operasional prosedur dalam setiap pelayanan kesehatan. Meskipun implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal, beberapa hambatan masih ditemukan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum sepenuhnya memadai, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kondisi geografis tertentu yang menyulitkan jangkauan layanan kesehatan.